Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada tamu vokal Yoi. Kak Novia. Vokal dong nih. Vokal doang. Gimana kabar Kak? Sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat banget. Rafko gimana kok kabarnya? Sehat. Wow, kemarin udah setahun nih. Udah setahun ya. Kenapa? Kemarin ke Serang ada acara apa itu? Kemarin itu ada tugas kantor, jadi ada kerjasama MUU gitu sama Universitas Untirta di Serang. Kerjasama inilah, kerjasama kampus, institusi pendidikan. Yoi, gila keren banget nggak sih? Mainannya sama institusi kampus, gokil. Mungkin karena kerja di kampus kali ya, jadi ya begitu circle-nya di situ. Oke. Kak, hari ini gue pengen ngajakin lu ngobrol soal perempuan nih, karena hari ini International Women's Day, dan rasanya lu sangat capable di bidang itu. Tapi sebelum itu, lu nyaman gak sih sebagai perempuan? Bangga gak sih sebagai perempuan? Sebenarnya awal-awal ketika ini ya, dulu orang berpikir bahwa oh ya mungkin itu hanya gender lu gitu, lu perempuan kemudian dia laki-laki gitu ya, dengan segala macam konstruksi sosial yang dibuat, konstruksi yang dibuat oleh masyarakat sosial lo gitu, misalnya perempuan ini mesti kerja, perempuan masak, kemudian laki-laki dia nanti akan tumbuh jadi orang yang mencari uang menghidupi keluarganya, perempuan akan tumbuh jadi orang yang merawat keluarganya gitu, dia akan berada di dapur dan lain sebagainya. Itu kan buat gue awalnya konstruksi sosial masyarakat gue tentang perempuan dan laki-laki ya. Dan sampai gue pada titik yang kok jadi perempuan gini amat sih gitu. Kayak sebenarnya sih bukan bangga ya coy, ketika gue menemukan fakta itu malah gue berpikir gue menggugat gitu. Kenapa gue perempuan dan kenapa gue harus kerjain ini, kerjain itu. Maksudnya masyarakat Indonesia, struktur masyarakat Indonesia itu merekonstruksikan bahwa perempuan dan laki-laki itu punya batasan yang berbeda, punya pekerjaan yang berbeda gitu. Kalau ditanya pada saat ini gue bangga nggak jadi perempuan, gue bangga. Menjadi manusia itu menjadi sebuah kebanggaan, apalagi menjadi perempuan. Gitu. Karena buat gue perempuan adalah ibu dari kehidupan. Perempuan adalah ibu dari kehidupan gitu, dan jadi ya wajar gue bangga dengan status gue sebagai seorang perempuan hari ini. Oke, wow, ini menarik sih. Tapi bagaimana kemudian lu meyakinkan orang tua lu bahwa perempuan itu bisa menjadi tulang punggung seperti itu, bukan hanya laki-laki? Itu kan pasti butuh effort tuh, karena kan tadi lu bilang konteks di masyarakat lu masih mengatakan bahwa perempuan itu di dapur misalnya. Jadi sebenarnya kalau keluarga, gue mesti bilang ya, struktur masyarakat Dayak itu salah satu kelompok masyarakat yang buat gue egaliter ya bro. Mereka sangat, sebenarnya orang Dayak tuh nggak bias gender. Kenapa gue bilang gitu? Dilihat dari kehidupan masyarakat gue di sini yang tidak membeda-bedakan. Misalnya perempuan dan laki-laki mereka tetap bersama-sama boleh pergi ke ladang. Atau misalnya perempuan dan laki-laki dia membawa bawaan dari ladang, hasil-hasil hutan itu dibawa. Perempuan dan laki-laki itu punya kesetaraan buat gue ikut di situ. Jadi kerja kolektif untuk kehidupan mereka. Jadi gue memang terlahir dari keluarga masyarakat suku Dayak yang tidak bias gender sebenarnya, dan udah open minded terhadap perbedaan itu, dan tidak sulit untuk meyakinkan keluarga, apalagi orang tua gue juga adalah orang yang sangat open minded. Bukan tipe orang yang berpikir bahwa laki-laki yang harus bekerja atau perempuan dia harus kemudian pergi ke dapur untuk merawat anak-anaknya atau merawat kehidupan keluarganya, enggak. Tapi betul-betul orang yang keluarga yang ingin semuanya maju bersama gitu, baik perempuan dan laki-laki dia punya kesempatan yang sama untuk bisa berada pada posisi yang setara gitu. Oke. Wow, ini menarik. Lalu kemudian lu memutuskan untuk studi lanjut S2. Ini kan jarang dalam masyarakat desa yang gua amati bahwa
perempuan mengambil studi pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Apakah lu melihat bahwa sebenarnya perempuan juga butuh pendidikan yang tinggi seperti itu? Iya. Kalau dulu mungkin orang berpikir bahwa ya udahlah perempuan gini. Lagi-lagi ini bicara soal konstruksi masyarakat kita ya. Konstruksi masyarakat kita berpikir bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi misalnya gitu. Toh akhirnya dia juga di dapur. Toh akhirnya juga dia diranjang di kasur, di kasur di sumur gitu. Itu kan konstruksi masyarakat. Nah, buat saya semakin kita maju hari ini dengan globalisasi yang luar biasa majunya, ya seharusnya kesempatan untuk perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki itu juga jauh lebih besar gitu. Nah, ini hanya butuh penerimaan saja sebenarnya. Hanya butuh penerimaan, butuh pikiran yang terbuka untuk kemudian memberikan kesempatan juga kepada perempuan untuk bisa bersama-sama maju. Oke. Apa kemudian tantangannya ketika orang tidak berpikiran terbuka, Kak? Karena kan tadi kan bicara soal konstruksi sosial, berarti kan bicara soal tantangannya seperti itu untuk meyakinkan orang. Apa sih tantangannya sehingga orang susah untuk open minded seperti itu? Lu sebagai perempuan. Ya, Indonesia kita nggak bisa mengakui, kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia ini masih terkungkung dalam budaya patriarki. Ya, jadi bahwa perempuan dianggap dalam struktur masyarakat Indonesia itu adalah manusia yang nomor 2 gitu, di kasta nomor 2, second line gitu. Jadi kadang-kadang perempuan tidak harus didengarkan, kadang-kadang perempuan tidak boleh bicara dalam ruang-ruang publik begitu. Kadang-kadang juga perempuan jarang punya kesempatan yang sama dengan laki-laki, jarang bisa dipercaya dengan porsi yang sama seperti laki-laki untuk bisa misalnya menyampaikan pendapatnya, menyampaikan argumentasinya, menyampaikan kesahnya gitu. Nah, buat saya halangannya adalah karena budaya itu gitu. Dan kemudian itu dipupuk terus ini menjadi sebuah hal yang ini adalah kewajaran sosial kok. Memang sebenarnya laki-laki dan perempuan berbeda. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari aspek entitas manusia yang nggak ada bedanya gitu. Kita sama-sama berharga dengan laki-laki. Perempuan juga berharga sama seperti laki-laki. Kalau kita bicara konteks ekologi berkeadilan lagi, kalau saya penganut ekologi berkeadilan ya, jadi saya berpikir bahwa manusia dan alam semesta itu tidak berbeda secara struktur. Kita sama-sama ciptaan gitu. Betul. Bahkan ini menarik bahwa sebetulnya kalau lu menyinggung soal ekologi berkeadilan, sebetulnya kenapa manusia diciptakan di hari ke-6? Karena sebetulnya manusia tidak bisa apa-apa tanpa alam. Manusia lemah tanpa alam. Sehingga orang seringkali lupa manusia bukan hanya mencukupi kebutuhan, tapi manusia adalah makhluk yang lemah tanpa alam seperti itu. Itu sebabnya kalau dalam teologi Kristen dia diciptakan di hari ke-6 seperti itu. Menarik sih. Ini asik. Lalu kemudian Kak, lo keren tuh bicara itu, cocok lo. Gue pengen deh kok, maksudnya ini mungkin kita sambil discussion aja ya, kita sambil diskusi. Karena gue berpikir bahwa lo salah satu orang yang produktif gitu. Kita hari ini mengakui keterbatasan kita mungkin ya. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kemudian berbincang secara langsung, tapi kemudian kita dipermudah dengan teknologi yang luar biasa majunya ini. Jadi gue rasa lo adalah orang yang, oke, mungkin lo nggak bisa demo di jalanan gitu ya. Itu it's not your passion gitu. Tapi lo berkarya dengan cara lo sendiri, bikin akun YouTube, kemudian lo mengangkat isu-isu yang simple sebenarnya, tapi itu adalah sesuatu yang kayaknya penting banget untuk dibahas sehingga orang tuh punya kesadaran gitu. Gue kagum sih bener. Dan gue berharap lo di kanal YouTube lo ini lebih banyak bicara soal ya mungkin ekologi, situasi kontekstual di Indonesia hari ini gitu. Ya itu pasti lah. Karena kan gue berangkat dari keresahan juga. Gue pengen siapa nih yang layak untuk gue ajak ngobrol seperti itu. Nah sebelum kita diskusi lebih lanjut ini gue ajak lu udah izin belum sama pacar lu nih? Kan kebanyakan cewek harus izin nih sama pacar nih, gimana nih? Enggak, gue nggak izin. Enggak. Lu nggak izin, berarti lu nggak sayang sama pacar lu, gimana sih? Harus izin. Nah ini yang salah nih, Lo hebat banget mancing. Apa? Maksud gue, kenapa kita mesti izin gitu loh? Karena buat gue, segala sesuatu yang gue lakukan adalah pilihan gue gitu. Jadi
maaf ya, kalau saya penganut yang ekstrim. Hmm. Makanya gue mungkin jarang nih bareng sama cowok-cowok game KI yang karismatik atau yang rohani banget ya. Gue berpikir bahwa dalam dunia itu nggak ada sistem kepemilikan, coy. Oke. Bahkan sebenarnya hubungan orang tua dengan anak pun tidak lo ngerti, ketika misalnya hubungan ini didasarkan pada sistem kepemilikan, bahwa lo pacar gue nih hari ini nih, misalnya gue sama Rapko pacaran nih, gue pacaran sama lo, terus kemudian gue memiliki lo, gue akan memperlakukan lo dengan standarnya gue, bahwa lo adalah milik gue. Kepemilikan itu kan bicara soal barang ya, menurut gue. Jadi dalam kamus gue nggak ada sistem kepemilikan. Gue juga nggak akan mengekang cowok gue misalnya mau dia memilih apa atau mau dia melakukan apa, selama itu baik untuk kehidupan dia, selama itu punya dampak untuk lingkungan sekitar dia, gue akan tetap support gitu. Tapi realitas yang terjadi adalah banyak perempuan, sorry gue mau bilang, bahwa harus izin cowoknya kalau mau ngobrol sama orang, pengen ketemu sama orang, even temennya sendiri harus izin sama cowoknya. Nggak boleh lah, aku izin cowok aku dulu gitu. Itu gue jumpai. Izin itu betul-betul maksud. Oke. Aku mungkin bisa nangkap sih. Pertama misalnya gini, kalau memberitahukan mungkin bisa. Aku masih terima ya. Kalau izin itu yang gimana sih? Kalau misalnya dia nggak dapat izin, berarti dia nggak boleh dong. Iya itu. Iya dong. Itu realitas yang terjadi kan, Novia. Kenapa akhirnya gue pengen ngobrol sama lu, gue pengen menggugat konsep itu, bahwa sebetulnya ketika gue banyak punya temen yang kemudian ketika pacaran, lu harus izin sama pacar lu, kalau pacar lu bilang nggak boleh berarti nggak bisa ketemu, kayak gitu. Bagaimana pandangan lu soal konsep ini gitu loh? Buat gue mungkin kedua pasangan ini tidak apa ya, gue nggak berani ngejustifikasi orang nggak merdeka ya. Tapi buat gue mereka mesti belajar lagi lebih membangun jaringan untuk belajar lebih giat lagi gitu. Karena apa? Ini kadang-kadang yang menghasilkan apa, yang membuat hubungan tuh jadi toksik tuh ini nih, akarnya tuh ini. Karena yang gue bilang tadi, bahwa ketika hubungan itu berlandaskan pada satu sentimen atau satu ego bahwa kamu adalah milikku, maka kamu juga harus mendapatkan izinku ketika misalnya kamu mau melakukan sesuatu. Lu bayangin aja deh, gue punya temen yang dia mesti izin sama pacarnya ketika dia mau beli lipstick misalnya. Ketika pacarnya bilang no, maka tidak akan. Atau ketika misalnya dia mesti jalan nongkrong sama temannya, even itu adalah sesuatu yang mengembangkan dirinya, membuat dia berkembang, membuat dia lebih maju lagi. Ketika pacarnya bilang enggak, maka dia tidak akan melakukan itu. Buat gue ini nih. Dan itu masih terjadi kan? Itu realitas yang terjadi hari ini kan? Ini relasi kuasa yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Karena banyak perempuan yang belum sadar bahwa dia memiliki, dia punya kemerdekaan, dia punya hak yang sama dengan laki-laki. Bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh apa yang laki-laki katakan gitu. Nah, ada banyak banget perempuan kita di luar sana, teman-teman kita di luar sana, yang kemudian tidak menyadari haknya gitu loh. Dia rela menyerahkan dirinya untuk diatur, kehidupannya untuk diatur oleh laki-laki yang belum tentu pun akan jadi suaminya gitu loh. Betul. Tapi kemudian ini yang menarik, bahwa sebetulnya ini legitimasi atau stigma bahwa kalau kita izin itu mengikuti pacar kita itu bagian dari tanda sayang. Lu setuju atau tidak dengan statement itu? Enggak, gue nggak setuju. Buat gue itu kekanak-kanakan sih. Pikiran itu adalah narasi itu mungkin dikeluarkan oleh orang yang tidak memahami arti kata sayang itu apa gitu, arti kata cinta itu apa. Narasi itu dikeluarkan oleh orang yang masih berpikir pada tahap ya nggak serius gitu dalam hubungan, nggak punya goal dalam hubungan gitu. Tapi ketika misalnya hubungan ini kita udah tahu goalnya kemana, kemudian apa namanya kita tahu dan memahami arti cinta dan sayang ini apa, maka gue rasa bahwa hal-hal begitu tuh gak akan keluar gitu. Karena kita udah tahu nih kita mau ngapain dengan pasangan kita akan melakukan sesuatu yang membuat kita maju gitu. Kalau itu kan buat gue sama sekali nggak membuat ceweknya maju, malah mengekang pacarnya terkungkung gitu. Itu akibat relasi kuasa yang tidak seimbang kok antara laki-laki dan perempuan. Banyak perempuan kita yang belum sadar tentang hak dan kewajibannya gitu. Nah, laki-laki kita merasa dia punya
kekuatan yang lebih, dominasi yang lebih dibandingkan perempuan. Iya. Dan itu masih Ini terjadi. dominasi. Dan itu masih terjadi hari ini seperti itu. Banyak kayak gitu ya? Banyak kayak gitu. Mungkin apakah lu menjumpai atau tidak, gue nggak tahu. Tapi gue menjumpai itu. Gue pernah sih jumpain. Pernah. Berarti ada kan seperti itu? Ada. Masih ada beberapa orang. Itu baru satu. Beberapa, banyak. Belum lagi banyak yang belum tersingkap seperti itu kan? Iya. Oke, ini menarik sih Kak. Lalu kemudian bagaimana tentang ini gue bahas soal realitas pacaran dulu deh. Bagaimana kemudian orang tukeran akun misalnya untuk apa saling tahu dan saling kontrol. Menurut lu gimana soal tukeran akun toxic sosial media? Karena itu nggak percaya berarti sama pasangannya kok. Makanya gue bilang bahwa hubungan yang begitu tuh orang yang hubungan yang belum serius, orang yang tidak mengerti goal, orang yang tidak punya goal dalam relationnya gitu. Kemudian orang yang kemudian tidak memahami arti cinta dan kasih itu apa, kemudian tidak percaya terhadap pasangannya gitu loh. Oke. Itu sih menurut gua. Dan itu toksik banget, itu racun banget, dan aku berpikir hubungan yang seperti itu kan stagnan aja gitu. Tidak akan bisa naik ke level yang selanjutnya gitu. Oke, walaupun misalnya mereka menikah, tapi kualitas hubungannya itu tidak akan sehat. Dan itu realitas terjadi yang kita jumpai untuk anak-anak muda misalnya, atau anak-anak muda di gereja misalnya yang mereka. Ada juga di gereja ya? Oh iya dong. Iya dong. Harus ini dulu tuh. Harus bertobat dulu. Tapi apa alasannya agar saling keterbukaan harus tahu akun Instagram masing-masing. Gimana dong tukeran akun saling keterbukaan? Menurut lu gimana nih? Sebenarnya kita juga lagi-lagi gue nggak pengen justifikasi ya, tapi mungkin itu adalah bentuk pilihan mereka dalam hubungan atau cara mereka misalnya menghidupi relationnya. Mungkin, tapi kan kalau misalnya tuker, gue bicara cinta ini pusing gue bener dah. Tapi ketika lo punya goal, ketika lo memahami arti cinta dan kasih itu apa, dan lo tukeran akun sosial media, ya juga nggak masalah sih kok. Tapi jangan sampai misalnya ketika lo tuker, terus ada yang chat cowok lo atau cewek lo marah ngamuk, itu yang gue bilang toksik tadi. Tapi gue yakin kok, ketika semakin banyak kita mengetahui tentang pasangan kita, maka semakin juga ini hati ini gregetan nih, marah nih gitu. Karena semakin kita tahu bahwa ada yang ngechat dia, ada yang ini dia, tapi coba deh lo percaya sama pasangan lo, bangun komitmen, kemudian jalani komitmen itu dengan sungguh-sungguh. Maka gue yakin perkelahian ataupun sentimen ataupun bumbu-bumbu yang nggak sehat di hubungan itu akan terus terjadi, itu nggak akan juga. Iya. Masalahnya gini, kalau seandainya pacarannya kayak perempuan aktivis kayak lu deh, yang memang kerjaannya di lapangan banyak yang ngechat, gimana dong gitu loh, kalau setiap hari harus ngeliat, ya kan? Kalau seandainya Bang Petrus adalah orang yang kemudian pengen kepo banget sama akun sosmed lu misalnya. Gue bersyukurnya gue ketemu cowok yang nggak begitu sih. Iya. Lu bisa bayangin nggak keselnya diri lu ketika, aduh, gue pengen ngechat balas ini takut cowok gue marah, gue pengen hadir di sini takut cowok gue marah, kayak gitu. Gue pernah dulu begitu kok, waktu zaman-zaman ini awal-awal ya. Gue pernah masih yang di tahap itu gitu, toksik banget nih. Cowok gue waktu itu tuker, dia yang pegang sosmed gue. Kalau ada orang ngechat dikit, kan biasa lah ya, namanya jaringan di GMK ini kita nggak bisa batasin orang. Tergantung kita sih sebenarnya manage, kemudian kita ini kita memfilternya gimana gitu. Orang di GMK ini kadang-kadang bisa chat jam 3, jam 2, subuh-subuh, malam-malam gitu. Gak tau kita mau jam istirahat nih, tapi gue sendiri bukan tipe orang yang menganggap bahwa mereka pengen berbuat buruk sama gue atau misalnya mengganggu gue, enggak. Gue berpikir malah, oh itu jaringan gue gitu. Memang
pikirannya pikiran politisi nih memang. Tapi buat gue itu adalah bagian untuk menghidupkan relasi kita dengan orang lain gitu sih. Menjalani kehidupan ini kan harus begitu tuh, saling mengerti, saling memahami. Tapi ketika misalnya dalam komunikasi ini tidak sehat atau misalnya ada hal-hal yang tidak menyinggung kita, menyinggung prinsip-prinsip yang kita pegang, ya kita juga harus tegas. Dan syukurnya pasangan saya saat ini adalah orang yang mengerti itu, mengerti tentang bagaimana posisi saya, mengerti bagaimana orientasi perjuangan saya gitu. Nah, saya bersyukur sih untuk itu. Makanya aku bilang bahwa kita harus menemukan orang yang betul-betul memahami kita hari ini. Oke. Sama Bang Petrus kan mau subuh pulang sama siapa juga, ya yang penting dia tahu di mana posisi, dia tidak akan komentar karena dia tahu apa yang saya lakukan itu benar gitu. Betul. Dia tahu saya nggak akan main-main, dia tahu saya nggak akan mengecewakan dia gitu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dia gitu. Itu sih kok. Tapi banyak teman-teman kita perempuan di luar sana yang kemudian dihakimi perempuan yang tidak baik kalau dia pulang pagi misalnya. Kita nggak tahu kalau misalnya itu ada urusan kantor, urusan kampus, tapi dihakimi sama pacarnya, kamu jangan pulang pagi deh, gitu. Itu real terjadi yang gue jumpai dan itu bagaimana menurut lu sebagai perempuan gitu loh? Pertama mungkin gue mau bilang ini komunikasinya berarti nggak jalan ya. Komunikasi itu kan bukan berarti kita intens komunikasi chat WA, telepon, video call, atau DM di Instagram dan lain-lain. Tapi komunikasi itu bicara bagaimana misalnya ketika kita udah kita sepakat nih bangun satu hubungan, komitmen gitu. Kita harus selesaikan dulu bahwa lo mesti tahu nih konsekuensi pacaran sama gue apa. Lo mesti tahu nih ketika lo pacaran sama gue, lo memilih gue jadi pasangan lo, ini ada konsekuensi logis ini yang harus lo terima gitu. Nah, hal-hal itu yang harusnya disampaikan gitu loh. Sehingga ketika berjalannya hubungan itu udah nggak ada lagi yang namanya stigma, tidak ada lagi yang namanya spekulasi dari pasangan kita terkait bagaimana keberadaan kita gitu loh. Jadi segala sesuatunya harus dituntaskan di hubungan itu gitu. Makanya pentingnya komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma soal chat WA tiap menit, tiap detik, bro. Tapi juga soal tuntasnya pembicaraan dan ada sebuah konsekuensi ketika misalnya kita menjalin hubungan gitu. Dan itu harus diterima. Nggak bisa enak-enaknya doang diterima. Oke, ini menarik sih. Tadi lu bilang bukan intensnya lu chat WA. Lalu bagaimana kemudian lu mengatakan bahwa itu bukan bagian dari komunikasi. Komunikasi itu bukan berarti tiap hari WA seperti itu. Apakah lu kemudian juga menghadapi itu sama Bang Petrus? Lu jarang sama gue malah gini, komunikasi gue sama Bang Petrus malah ke arah yang nggak pernah tuh udah makan belum atau udah mandi kah, lagi di mana gitu-gitu. Enggak. Kita udah bukan pada tahap itu lagi gitu. Oke, lu bukan pada tahap itu lagi. Yang kita memikirkan masa depan. Oke. Misalnya kita hari ini kita ngerjain ini, kemudian kita melakukan apa, kita bikin legacy apa nih hari ini. Nah, hubungan gue tuh menurut gue sehat karena kita punya orientasi yang sama dalam perjuangan, kemudian punya goal yang sama gitu. Bahwa kehidupan ini nggak boleh disia-siakan hanya dengan pacar-pacaran tiap hari. Dan gue adalah orang yang menikmati ritme ini. Itu nggak masalah, gue juga nggak masalah. Makanya gue bilang bahwa segala sesuatu tuh harus tuntas di komunikasi. Harus tuntas di komunikasi. Ini menarik. Kalau gue sama Bang Petrus, lo nanti deh kalau lo ketemu sama gue tunjukin chat gue sama Bang Petrus. Itu hanya bicara soal bagaimana menghidupkan organisasi, bagaimana misalnya kita bisa melakukan sesuatu untuk Kalimantan Tengah, bagaimana misalnya kita bisa melakukan karya untuk daerah tempat kita tinggal. Komunikasi gue sama Bang Petrus, jadi udah nggak ada tuh yang namanya udah makan belum, udah mandi belum, jangan lupa ini, nggak ada. Nggak tahu ya, mungkin orang berpikir gue ini ya terlalu serius menjalin hubungan ya. Tapi buat gue adalah tergantung pilihannya masing-masing, bahwa kita udah sama-sama tahu dan kita saling percaya. Wow, ini menarik sih, ini sharing yang menarik. Lalu kemudian apakah lu pernah insecure dalam menjalani hubungan, Kak? Kalau mungkin lu bisa sharing seperti itu. Insecure-nya itu dalam konteks apa ya? Bentar. Dalam konteks misalnya
Bang Petrus nih orang Jakarta nih, lu merasa wah ini kayaknya berat nih pacaran sama orang Jakarta kayak gini. Pernah Gue nggak tuh confident orangnya, bro. ya confident sama insecure beda-beda tipis lah seperti Beda itu. tipis. Dalam konteks itu tapi aku bersyukur ya, lagi-lagi aku bersyukur aku pernah ber-GMKI, aku menemukan jaringan dan orang-orang hebat melalui GMKI, itu tidak bisa dipungkiri, termasuk juga pasangan hari ini gitu. Memang aku berpikir bahwa aku tuh udah mungkin 10 kali lebih giat dalam dalam mengasah kemampuan diriku, kemudian belajar lebih giat daripada yang lain yang di daerah ini. Tapi ketika misalnya aku melihat orang-orang Jakarta macam Bang Petrus, macam Rapko gitu ya, Waduh. aku melihat aku nothing gitu loh dibandingin kalian gitu. Insecure-nya tuh mungkin di situ, tapi bersyukurnya lagi-lagi adalah kita punya pasangan yang memotivasi kita untuk maju bersama. Itu yang hebatnya gitu. Okay. Walaupun kadang-kadang gue nih nggak bisa nih ngikutin ritmenya orang Jakarta. Gue nggak bisa kadang-kadang. Tapi sekarang udah biasa sih. Udah bisa untuk mengikuti. Kemudian untuk mungkin punya cara pandang yang terbuka juga seperti teman-teman di sana. Nah makanya gue bilang bahwa hari ini sebenarnya kalau semua orang mau belajar dan memanfaatkan kesempatan, maka udah nggak ada lagi yang namanya ketertinggalan. Karena semua udah terbuka kok. COVID-19 tuh punya hikmahnya di sini. Iya, ini menarik sih, seru. Kak, kita belum pernah ketemu, tapi kemudian lu terasa sama gua untuk sharing kayak gini. Apakah lu nggak punya ketakutan untuk ngobrol sama gua seperti itu? Karena kan banyak atau sering kali yang gua jumpai perempuan kayak takut untuk ngobrol sama orang yang belum dikenal seperti itu. Apa yang membuat lu takut nih sama gua sebagai orang baru yang belum ketemu? Iya, kalau gue lihat Rapko itu kan adalah orang yang apa adanya ya, pertama ya. Maksudnya ya memang itu mungkin karakternya orang-orang yang hidup di ibu kota ya. Tidak kamuflase gitu loh, nggak kamuflase. Jadi aku melihat bahwa orang-orang seperti kamu lah yang adalah orang-orang yang memiliki memiliki kerendahan hati untuk misalnya berbagi, bercerita sama orang lain. Jadi nggak pernah takut sih karena saya udah melihat bagaimana profilnya Rapko juga, kemudian bagaimana sepak terjangmu juga di media sosial dan lain sebagainya. Aku melihat bahwa dirimu memiliki keunikan tersendiri gitu, sehingga kita bisa mempercayakan cerita kita padamu. Oke, ini menarik sih, keren. Kak, tapi gue mau sharing sedikit soal tadi masalah insecure. Gue tuh dikenal sebagai orang yang terlalu pede sebut. Orang bilang ini ya sakit juga terlalu ganteng ya kok. Iya. Tapi lu tahu nggak kalau sebetulnya gue melakukan atau selalu membranding terlalu ganteng, capek terlalu ganteng, itu sebenarnya bagian dari gue untuk menghealing rasa insecure gue seperti itu. Karena nggak, I know. Karena orang melihatnya iya apaan sih Rapko jijik, padahal sebetulnya gue berusaha untuk percaya sama diri gue sendiri seperti itu, bahwa gue tuh ganteng gitu loh. Dan tapi orang melihatnya berbeda seperti itu. I know. Iya. Gue juga begitu mungkin ya. Karena kan gini, di circle kita itu, apalagi di masyarakat Indonesia yang masih patriarki ini kan orang memandang segala sesuatu dari fisiknya ya. Walaupun sebenarnya menurut gua nggak ada tuh yang standar kegantengan tuh nggak ada, standar kecantikan gua nggak ada. Ya orang cantik dengan apa adanya dirinya sendiri, atau orang ganteng dengan apa adanya dirinya sendiri gitu loh. Semua orang tuh punya karakter wajah, bentuk tubuh yang semuanya sudah di-create sama Tuhan gitu loh. Tuhan tuh udah ciptain kita dengan sebagaimana adanya diri kita gitu. Dan aku tahu sebenarnya ketika Rapko misalnya bicara soal gue ganteng nih, ya itu adalah proses dari mencoba untuk menanamkan kepercayaan diri bahwa gue nggak boleh insecure nih sama ini, gue harus percaya diri, gue harus confidence gitu. Itu bisa kebaca. Tapi menurut gue gini, tidak ada standar kegantengan dan kecantikan. Semua orang tuh ganteng dan cantik dengan apa adanya dirinya sendiri. Iya, makanya. Dan orang seringkali salah tangkap gitu loh. Makanya gue ketika bicara soal insecure lalu
gue teringat, oh iya ya, gue juga punya pengalaman insecure. Berarti bukan perempuan doang yang insecure, laki-laki juga Iya. punya sisi. Tapi yang paling penting itu kan kok ini bukan soal fisik kok, tapi soal apa ya? Soal hati gitu loh. Soal legacy lo nantinya. Orang mungkin boleh, oh ya dia dikenang cantik, tapi ketika misalnya pun dia tidak berbuat apa-apa. Iya, menarik. Tapi ketika misalnya orang yang mencintai dirinya sendiri, kemudian dia mau melakukan sesuatu, itu nilai plusnya itu di situ. Oke, ini menarik sih. Keren. Gue cuman membaca ini aja sih kok, dari realitas kehidupan aja, bicara soal kehidupan gue aja, karena gue juga pernah begitu, gue nggak pede sama diri sendiri tuh pernah dulu pada tahap yang itu, karena kan gue kan ini ya, waktu SMA tuh kurus banget sampai gue akhirnya karena saking kurusnya akhirnya orang tua gue memutuskan ngasih gue minum obat penggemuk badan. Dan sampai sekarang bukan gemuk sih, gue agak sintal ya. Ya untuk ukuran orang yang belum menikah nampaknya gue tuh sering dipanggil ibu lah. Tapi gue bukan tipe orang yang ngambil hati ya, misalnya ketika lo baru segini umurnya belum nikah, belum punya anak gitu. Jadi ekspektasi orang melihat bentuk tubuh, kemudian melihat mungkin dandanan ya, atau ngelihat muka gue kayak udah punya anak 5 gitu. Sampai ada yang pernah bilang gitu loh. Serius. Tapi gue tipe orang yang gue berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa. Tapi ada kelebihan, setidaknya gue percaya diri, gue mencintai diri gue apa adanya, dan gue tidak berpikir untuk aneh-aneh dengan diri gue, dengan tubuh gue. Jadi pede aja menghadapi candaan, caci maki, stigma negatif di luar sana tuh ya dengan harus berdamai dulu sama diri sendiri. Nampaknya penting. Karena kita nggak bisa kontrol orang lain. Iya, penting juga untuk berdamai dengan diri sendiri nampaknya. Karena benar. Untuk melakukan hal yang kecil kita harus mulai dari diri sendiri kan? Iya. Oke, ini menarik. Lalu kemudian lu berGMKI nih sebagai mantan ketua cabang perempuan. Pernah merasa insecure dan minder nggak sih? Sebagai perempuan ya? Sebagai ketua cabang tapi perempuan, kan stigmanya kan ini perempuan bisa memimpin atau enggak seperti itu. Iya. Bersyukurnya adalah ketika aku jadi ketua cabang, aku sudah tuntas dengan diriku sendiri kok. Aku sudah tuntas dengan diriku sendiri, walaupun memang awalnya aku juga bergumul besar gitu, bergumul berat dengan diriku sendiri, dengan bisa nggak sih, malah aku yang meragukan diriku malah, bisa nggak sih aku jadi ketua cabang, bisa nggak sih aku seperti orang lain, seperti laki-laki, bisa nggak sih aku juga vokal gitu. Nah tapi ternyata ketika kita belajar giat, kemudian kita juga menerima kemampuan ini, kita explore terus gitu, kemampuan ini kita tambah terus, kita isi terus ini gelas kita, ya akan bisa aja gitu loh. Bahwa gue akhirnya tuntas dengan diri sendiri, bahwa gue juga apapun sebagaimanapun kemampuanku ya aku bersyukur gitu. Dan kemudian aku melakukan yang terbaik dalam versiku gitu. Yang terpenting adalah melakukan yang terbaik kok. Kalau kita nggak melakukan yang terbaik dalam hidup ini ya hasilnya begitu. Oke. Wow. Pernah dipandang sebelah mata, Cap, karena dulu Kak Novia adalah mantan ketua cabang perempuan, pernah dipandang sebelah mata ketika menjabat? Kalau secara langsung mungkin nggak pernah ya. Tapi mungkin ada yang memandang bahwa ya kalau perempuan memimpin itu kan pastinya pakai hati, nggak progresif gitu. Pasti ada lah stigma-stigma yang begitu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan semangat dan yang aku bilang tadi adalah melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita, pasti kita akan juga mendapatkan hasil yang baik kok. Oke. Wow, ini menarik, Cap, terakhir mungkin harapan buat perempuan Indonesia saat ini yang sudah kita diskusikan, banyak perempuan yang kita banyak aspek tadi kita bicarakan, salah satunya soal hubungan yang toksik, lalu kemudian bagaimana perempuan di stigma tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan yang lain sebagainya. Harapan lu buat perempuan di Indonesia apa?
pertama bahwa kita harus tahu keberadaan kita sebagai seorang perempuan gitu. Harus ada gugatan dalam diri kita gitu terhadap situasi dan lingkungan sosial yang menstigma kita, yang mengasumsikan kita sebagai second line, yang menganggap kita sebagai manusia nomor 2 dalam struktur masyarakat sosial gitu. Harus ada gugatan, harus ada perlawanan dalam diri ini. Gimana sih cara melawan ya? Lakukan yang terbaik, kemudian belajar lebih giat lagi, kemudian buktikan bahwa kamu bisa gitu. Karena perempuan seugianya adalah subjek penuh dari kehidupannya. Perempuan tuh melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau kita mau lihat kembali ke zaman komunal primitif misalnya, kita harus tahu sejarah bahwa perempuan yang menemukan sistem pertanian. Betul. Yeah. Karena waktu itu laki-laki berburu gitu. Yeah. Tapi akhirnya misalnya ketika wilayah-wilayah sudah diekspansi, akhirnya laki-laki kemudian mengambil sistem pertanian gitu. Betul. Dan orang tidak pernah tahu bahwa ada orang tidak melek terhadap sejarah ini gitu. Betul. Bahwa perempuanlah yang sebenarnya penemu sistem pertanian. Betul. Dan banyak lagi penemuan-penemuan perempuan yang luar biasa spektakuler yang tidak tercatat, yang tercatat sejarah namun jarang kemudian dikulik dan dibaca oleh bahkan teman-teman perempuan juga gitu, apalagi oleh yang lainnya gitu. Kemudian aku mau mengutip kata Gus Dur sih. Gus Dur bilang tuh jangan pernah tunduk terhadap fakta, tapi buatlah fakta baru. Ketika misalnya lingkungan sosial membuat kita, menggolongkan kita dalam pekerjaan itu atau kita tidak boleh begini, jangan tunduk terhadap fakta itu, buat fakta baru bahwa kita bisa gitu. Jangan pernah tunduk terhadap stigma orang, jangan pernah tunduk terhadap asumsi orang terkait perempuan gitu. Bahwa sejarah perempuan internasional buat aku harus direfleksikan oleh teman-teman perempuan di seluruh Indonesia sebagai satu bagian yang yang mereposisi kedudukan perempuan di tengah-tengah kehidupan dunia dan kehidupan masyarakat di Indonesia pada hari ini. Dan perempuan adalah rahim dari kehidupan ya. Jadi teman-teman harus percaya diri, teman-teman harus terus mengisi diri, harus support sama perempuan, harus saling support, jangan saling gunjing ya. Karena dalam kehidupan Indonesia ini, masyarakat Indonesia juga, nggak bisa lihat orang bahagia, susah kalau lihat orang seneng gitu. Nah, kita masih pada tataran itu gitu loh. Lu bayangin deh, gue habis baca status dari salah satu senior cewek, dia bilang bahwa pelakor itu perebut laki orang ya, adalah kejahatan dengan kasta tertinggi di Indonesia. Ketika misalnya lo ketahuan jadi pelakor, seluruh orang Indonesia atau seluruh lingkungan lo akan bahas lo dan mereka akan menghakimimu gitu. Nah, ini yang menurut gua, ayo kita dukung dong sesama perempuan. Ada perempuan yang maju, kita support, kita puji. Betul. Bukan malah misalnya kita iri, kita nyinyirin dan lain sebagainya. Justru kadang-kadang yang melemahkan kita adalah sesama perempuan itu. Jadi harus ada sebuah kesadaran bahwa kita saling mendorong, saling mendukung. Dan tidak boleh kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada yang lain kok. Betul. Novia Adventi misalnya lebih baik daripada si A atau si B, enggak. Kita nggak boleh begitu, karena ketika kita ingin mencapai yang namanya kesetaraan, kesamaan, itu nggak ada. Kita nggak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Kita adalah versi terbaik dari diri kita sendiri. Gitu. Oke, ini menarik sih. Mungkin dan ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Iya, pasti. Tapi gue mau tambahkan sedikit bahwa sebetulnya melalui rahim perempuan lah secara teologis dosa kita diampuni. Iya, betul, mantap. Dan nampaknya Kenapa dengan gue? Ya, lanjut. Dan nampaknya itu kurang direfleksikan oleh kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai gerakan mahasiswa yang katanya Kristen. Gue satu lagi kok, mungkin dalam konteks organisasi ya kok ya. Mungkin dalam konteks organisasi, gue pengen ngajak seluruh perempuan di circle organisasi kita untuk, yuk dong sama-sama belajar, berorganisasi, dan terus meningkatkan kapasitas diri gitu. Sehingga apa? Ketika misalnya kita belajar terus, kita berorganisasi, kita dapat melihat realitas sosial gitu. Iya.
kita dapat melihat bahwa oh masih banyak kok buruh-buruh perempuan yang nggak dibayar. Betul. Masih ada buruh-buruh perempuan yang tidak diberikan cuti ketika dia menstruasi gitu. Betul. Masih banyak buruh-buruh perempuan yang harus mengalami pemerkosaan, pelecehan oleh orang-orang di sekitar perusahaan dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya organisasi itu menjadi penting untuk menanamkan kesadaran, untuk memupuk kesadaran, sehingga lewat kesadaran itu kita mampu memahami realitas sosial, dan aku rasa bahwa ketika kita berorganisasi dan memahami realitas sosial, ini pentingnya sih buat aku, buat khusus untuk perempuan yang ada di circle organisasi hari ini. Oke, wow, seru banget obrolan kita, sudah hampir 1 jam. Thank you Kak Novia. Thank you. Gua nggak nyangka akan obrolannya seperti ini, padahal gue tidak konsep sama sekali loh. Oh iya, gue juga nih kok, gue juga malah bingung nih apaan sih apa ngajakin ini. Maksudnya kalau gue sih lebih ini aja, yang real aja ya kok, jangan bicara teori deh sama gue. Nah itu dia makanya, yang real di lapangan kan seperti itu, banyak perempuan yang toxic relationship, yang merasa dirinya insecure kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke Kak, thank you udah ngobrol sama gue bakal stop record dulu. Siap, makasih banyak kok. Oke.